Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah pada siang hari ini. InsyaAllah kita akan menyampaikan kajian dengan tema Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Seandainya kita mendapatkan perintah dari atasan kita, diperintah untuk menjaga sesuatu. Sebut saja atasan kita punya seorang anak, lalu kita diperintah menjaga anak tersebut. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu jamaah sekalian? Pasti kita akan bersungguh-sungguh menjaganya agar betul-betul aman dalam perlindungan kita, dijaga dari gangguan orang, dijaga dari disakiti orang, atau dijaga dari segala hal, bahkan barangkali dari segala cuaca dan sebagainya. Apa tujuannya? Agar yang kita jaga selamat dan kita mendapatkan penghargaan dari yang memerintahkan kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Beliau berwasiat kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas suatu ketika mengabarkan, kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Pada suatu hari aku membonceng di belakang unta Nabi SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, ya ghulam ihfazillah yahfazka. Ya ghulam ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Sebuah hadis yang singkat, yang ringkas, yang insya Allah coba kita kaji pada kesempatan hari ini. Jagalah Allah. Apakah yang dimaksud menjaga Allah? Apakah kita jaga Allah secara zatnya? Apakah kita jaga Allah secara namanya? Apakah kita menjaga Allah sebagaimana kita menjaga sesama kita? Kita menjaga makhluk, kita menjaga harta, kita menjaga anak, keluarga? Tentu saja tidak. Yang dimaksud menjaga di sini adalah menjaga ketetapan Allah, menjaga hukum Allah, menjaga aturan Allah, menjaga perintah Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Berarti ketika kita ibadah dengan baik, sesuai dengan ketetapan hukum-hukumnya, berarti kita sedang menjaga Allah. Pasti Allah akan senantiasa menjaga kita. Maka siapa yang ingin dijaga oleh Allah, jadilah orang yang senantiasa menjaga Allah, yaitu menjaga akidah, menjaga agama, menjaga aturan, menjaga seluruh apa yang Allah tetapkan. Jaga ayat-ayat Allah, jaga hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Rasulullah, karena itu semua adalah dari Allah. Jaga perintahnya, jaga larangannya. Kalau itu kita lakukan, seakan-akan kita sedang menolong Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Muhammad, surat 47 ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka sesungguhnya Allah akan menolongmu, dan sungguh Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Allah akan muliakan dirimu di sisi Allah. Menolong Allah beda dengan kita menolong sesama manusia.
Ketika menolong manusia, menolong secara fisik, secara materi dan sebagainya. Tapi ketika kita menolong Allah, yang dimaksud di sini adalah tolonglah agama Allah, tolonglah aturan Allah dijaga olehmu. Sebagaimana tadi wasiat Rasulullah, jaga aturan Allah. Ketika kita menjaganya, memeliharanya, mentaatinya, berarti kita sedang menolong Allah. Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti menjaga kita. Bahkan Allah di hadapan kita, Allah yang akan selalu membela kita, melindungi kita, dan akan memudahkan segala urusan-urusan kita. Maka sekalinya kita meminta, mintalah kepada Allah. Karena zat yang pantas untuk kita minta adalah Allah. Tempat kita bergantung adalah Allah. Kalau kita mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan sebelum kepada Allah kita lebih dulu kepada makhluk. Mintalah dulu kepada Allah, baru silakan kita minta bantuan kepada makhluk. Selama makhluk itu mampu membantu kita, mampu menolong kita, sesungguhnya hakikatnya yang menolong kita adalah Allah. Terkadang ada sebuah hadis yang ketika hadis itu diterjemahkan ke dalam lafaz Indonesia, hadis ini sepertinya janggal. Seperti Rasulullah pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Tamim ad-Dari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Rasul mengulang-ulang sampai 3 kali. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna liman hiya ya Rasulullah. Kami bertanya, kepada siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Nasihat untuk siapa agama itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillah, nasihat untuk Allah, nasihat kepada Allah. Wali kitabi, nasihat untuk kitabnya. Wali rasuli, nasihat untuk rasulnya. Wala a'immatil muslimin, dan nasihat untuk sesama ketua-ketua muslimin. Wala ammatihim, dan nasihat untuk sesama muslim. Kalau 2 terakhir, yang nomor 4 dan nomor 5, nasihat kepada ketua-ketua muslimin, nasihat kepada sesama muslimin, barangkali masuk akal. Karena seorang pemimpin tetap butuh nasihat, sesama kita butuh nasihat. Lalu bagaimana yang 3? Nasihat kepada Allah, apakah Allah butuh nasihat kita? Nasihat kepada kitab, apakah kitab Al-Quran butuh nasihat kita? Nasihat kepada Rasul, kita berjumpa dengan Rasul pun tidak. Barangkali ketika sahabat memberi nasihat kepada Rasul, apakah kita memberi nasihat kepada Rasul? Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menyampaikan hadis ini, Imam Nawawi ketika mensyarah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari ini, Muslim ini, beliau mengatakan, yang dimaksud nasihat di sini adalah ketika kita diperintah Rasulullah nasihat lillah, memberi nasihat karena Allah, untuk Allah, bukan Allah yang kita nasihati, tetapi ketika kita menasihati diri kita, keluarga kita, dan siapapun yang kita nasihati, itu lillah, hanya karena Allah, berpedoman kepada aturan Allah, semata-mata ingin mengharap ridha Allah, keikhlasan karena mengharapkan apa yang akan diberikan oleh Allah, bukan supaya orang itu berubah, bukan supaya orang itu lebih baik kepada kita, bukan supaya kita dapat balasan dari manusia. Itulah nasihat lillah, nasihat karena Allah, bukan Allah yang kita nasihati, diri kita sendiri nasihati, tetapi nasihat kita lillah, hanya mengharap ridha Allah. Demikian juga wali kitabi kepada kitabnya. Berarti ketika kita memberi nasihat, pedoman nasihat kita itu jangan keluar dari Al-Quran. Kata sebaik-baik nasihat adalah firman Allah, dan segala sesuatu telah tercatat, termaktub di dalam Al-Quran, sempurna di dalam Al-Quran, yang tidak kurang, semuanya telah sempurna. Berarti seseorang yang memberi nasihat kepada seseorang, kepada diri, dalam kehidupan dunia ini, pedoman nasihat itu adalah Al-Quran, pasti selamat. Karena Quran telah dinobatkan oleh Allah sebagai hudan lil alamin, sebagai hudan basirun linnas, pedoman hidup manusia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Jasiyah, surat 45 ayat yang ke-20, hadza basairul linnas wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia dan petunjuk serta rahmat bagi kaum yang meyakini. Jika kita meyakini bahwa Quran itu adalah pedoman, lakukan apa yang kita lakukan di muka bumi ini, pedoman kita adalah Al-Quran. Itulah nasihat kepada Al-Quran, yaitu kita memberi nasihat untuk diri, untuk keluarga, untuk sesama. Landasan semua itu adalah Al-Quran.
Demikian juga ketika nasihat di Rasuli, nasihat untuk Rasulnya, kepada Rasulnya. Ketika kita memberi nasihat, contohlah tata cara memberi nasihatnya Rasulullah. Berpedomanlah nasihat itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, karena semuanya itu adalah Allah yang mengajarkan. Maka ketika kita membantu Allah, ketika menjaga Allah, berarti kita menjaga aturan Allah, Al-Quran, menjaga sunnah Rasulullah, yaitu Al-Hikmah. Kemudian kita menjaga diri kita agar tidak saling bermusuhan sesama yang lain. Saling nasihat menasihati. Nasihati para pemimpin kita, nasihati sesama umat Islam, sesama kita. Bil ma'ruf tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ketika kita mampu melakukan itu, berarti kita sedang memberikan pertolongan kepada Allah. Berarti kita sedang menjaga Allah. Yakinlah Allah pasti akan menjaga kita. Lalu bagaimana orang yang berpaling dari Al-Quran? Orang yang berpaling dari Al-Hadis, orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya, kitabnya dan Rasulnya, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang rugi. Sebab dengan diutusnya Rasulullah ketika membawa Al-Quran, ketika membawa As-Sunnah, Al-Hikmah, Al-Hadis, itu adalah sebuah nikmat yang paling mulia di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat, Allah telah memberikan karunia yang terbaik untuk orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusihim, dari mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, membacakan, menjelaskan kepada mereka semua ayat-ayat Al-Quran. Semuanya dijelaskan. Wal hikmah, semuanya dijelaskan. Wa yuzakkihim, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad mengajarkan kitab Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah, As-Sunnah, Al-Hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun meskipun kalian semua dahulunya betul-betul berada di dalam kesesatan yang nyata. Maknanya orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dengan diutusnya Rasul, lalu tidak mau berpedoman dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, mereka adalah orang-orang yang rugi, bahkan mereka akan senantiasa dalam kesesatan yang nyata. Maka menjaga Allah di sini berarti kita menjaga Al-Quran. Menjaga Allah di sini berarti menjaga Al-Hikmah, Al-Hadis, As-Sunnah. Karena Rasul yang mengutus adalah Allah. Maka yang mentaati Rasul, seyogianya dia telah mentaati Allah, berarti menjaga Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-80, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawallau." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man tawallau, jika mereka berpaling, wa ma arsalnaka alaihim hafizah. Ya Muhammad, tidaklah aku mengutusmu kepada mereka, kamu sebagai pelindung mereka. Artinya kita harus melindungi diri kita sendiri jika ingin mendapatkan pertolongan Allah, jika ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, jika ingin mendapatkan penjagaan dari Allah. Kita wajib melindungi diri kita sendiri dengan taat kepada Allah, dengan berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah. Itulah nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, wasiat Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas, yang Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada kita semua. Dan ketika itu kita tahu hari ini bahwa ternyata ada sebuah nasihat pendek yang begitu mulia. Berarti landasan dari itu, siapa yang mampu menjaganya, maka yang bisa menjaga adalah orang yang memiliki iman, orang yang memiliki takwa, orang yang tidak tergelincir dengan kehidupannya di dunia ini. Pasti mereka akan dicintai Allah. Suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW, dan diabadikan dalam sebuah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang laki-laki, "Qultu ya Rasulullah dullani ala amalin
Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku mampu mengamalkan amal itu, Allah akan mencintaiku, manusia pun akan mencintaiku. Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah kamu dalam kehidupan dunia, sederhanakanlah kamu dalam kehidupan dunia, raihlah akhirat sebaik-baiknya, cari akhirat sebaik-baiknya. Jangan terbalik, kita sibuk mencari dunia, kita tergopoh-gopoh dengan dunia, lalu akhirat kita tinggalkan. Berzuhudlah dengan dunia, yuhibbukallah, Allah pasti mencintaimu, Allah pasti menyayangimu. Izhad bima indan nas, dan berzuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Tidak perlu kita iri dengan pemberian Allah kepada manusia yang lain. Tidak perlu kita dengki dengan kesuksesan orang lain. Itu semua hanya titipan dari Allah. Yang terpenting bagi kita adalah bersungguh-sungguh untuk meraih akhiratnya. Berarti kita telah zuhud di dunia, ahabbaniyan nas, niscaya manusia pun akan cinta kepadamu. Inilah kunci ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita ingin menjaga ini benar-benar, kita berzuhud di dunia, berarti menjaga aturan Allah, menjaga sunnah Rasulullah, maka demi Allah kita akan diberi kesuksesan di dunia, kita akan diberi keselamatan di akhirat, sebagaimana doa kita setiap saat yang paling banyak dibaca. Dan kita kenal dengan doa sabut zakat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayangnya betapa banyak manusia umat Islam membacakan doa ini, mengucapkan doa ini, memohon doa ini, tapi tidak mengerti maknanya, sehingga ingin bahagia dunia akhirat, tapi yang dikejar-kejar hanyalah dunia, sementara akhiratnya melempem. Tapi kan yang penting saya sudah sholat 5 waktu, yang penting saya sudah puasa wajib, yang penting saya sudah zakat. Apakah itu menjamin Anda akan mendapatkan ridha Allah? Anda menjaga Allah bukan hanya yang wajib-wajib. Rasulullah SAW, para sahabat yang telah dijamin memasuki surga, yang telah disebut namanya oleh Rasulullah karena Allah mengizinkannya. Apakah kemudian mentang-mentang telah dijamin masuk surga, lalu meninggalkan begitu saja yang sunnah, lalu kemudian mengabaikan saja petunjuk-petunjuk Allah, bahkan tidak menjaga aturan-aturan Allah? Tidak, demi Allah. Bahkan Rasulullah, orang yang sudah diberitakan masuk surga, bahkan Rasulullah yang sudah mendapatkan jaminan diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, beliau maksum. Apakah Rasulullah kemudian dengan enak mengatakan, sudahlah saya sudah dijamin masuk surga, lalu ibadah beliau kemudian asal-asalan, sesukanya, lalu berani mengatakan yang penting sudah melaksanakan yang wajib-wajib? Inilah wahai ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkadang kita menyia-nyiakan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bahkan terkadang menyepelekan apa itu Al-Quran, menyepelekan apa itu Al-Hadis. Bahkan terkadang hawa nafsu kita mengikuti ajakan-ajakan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang agama. Seakan-akan siapa yang mengatakan maka itu pasti benar, padahal belum tentu yang disampaikan hak. Hak pasti disampaikan kalau disebut dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, itulah hak. Al-haqqu min rabbik, kebenaran hanya dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin. Jangan kalian menjadi orang yang ragu. Ketika Anda ragu di dunia dengan kebenaran Allah, dengan menjaga aturan Allah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, demi Allah kalian akan rugi nanti di yaumil akhir, karena tidak pernah barangkali merasakan rugi di dunia. Siapa mereka yang seperti itu? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka ada sebuah ayat Al-Quran, dan banyak ayat seperti ini. Saya tunjukkan salah satunya di surat Al-Furqan, surat 25, ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kekecewaan orang-orang yang di dunia berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari Al-Hadis, As-Sunnah. Mereka akan menyesal. Padahal ketika di dunia seakan-akan mereka berkuasa, mereka berbuat sesukanya, mereka bahkan berkata sesuka hatinya. Walaupun mereka barangkali dipuji, disanjung, ditaati oleh sekelompok, tapi mereka merasa bangga dengan itu semua. Sementara yang disampaikan tidak dengan dalil yang hak. Mereka punya kekuasaan, tapi nanti di yaumil akhir, Allah berfirman di ayat 26-nya dari surat Al-Furqan,
Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Sungguh kekuasaan, kerajaan pada hari itu hak milik Allah yang Maha Pengasih. Siapapun manusia yang dulu sesuka hatinya berkuasa di dunia, berbuat di dunia, bahkan berkata di dunia, hari itu tidak mampu punya kekuatan sedikit pun, tidak punya kekuasaan sedikit pun. Bahkan seorang raja pembesar yang paling mulia di dunia, yang disanjung manusia, tapi ketika tidak mengikuti aturan Allah, hari itu tidak punya kekuatan. Al-mulku yawma idzinil lirrahman, al-haqqu lirrahman. Kekuasaan, kerajaan pada hari itu hak hanya milik Allah yang Maha Pengasih. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Sungguh hari itu adalah hari yang sulit bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah ketika di dunia. Hari yang berat, hari yang sulit, hari yang tidak mungkin mereka akan mendapatkan pertolongan. Maka ketika itu mereka berkata, apa yang dikatakan oleh mereka? Allah gambarkan di ayat yang ke-27. Wa yawma ya'abdu dhalimu ala yadayhi. Dan ingatlah ketika hari nanti orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya. Bayangkan Bapak Ibu, digambarkan oleh Allah dalam ayat ini. Bukan sekedar menggigit jari. Kalau gigit jari tanda penyesalan. Kalau menggigit dua tangan, 10 jari digigit, tanda menyesal, penyesalan yang sangat dahsyat. Ya Abdul Zalimu ala yadai, menggigit kedua tangannya, berarti 10 jarinya. Yaqul, mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduh, celakalah aku. Coba seandainya dahulu di dunia aku mengikuti jalan bersama Rasul, aku mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, aku berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu aku tidak akan seperti ini. Lalu mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, coba sekiranya dahulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan itu sebagai panutanku, sebagai sahabatku, sebagai ikutanku. Tapi ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini terjadi sudah di yaumil mahsyar. Yang mungkinkah akan ada kembali lagi? Mungkinkah akan diberi kesempatan lagi? Ayat ini betul-betul menggemparkan. Ayat ini betul-betul menyentuh hati kita. Kalau kita selama ini tidak menjaga Allah, menjaga aturan Allah, aturan Rasulullah, pasti kita akan menyesal. Pasti kita akan menyesal. Laqad adallani, sungguh mereka-mereka itu telah menyesatkanku. Anil dzikr, dari Al-Quran, dari peringatan Allah. Ba'da ija'ani, setelah peringatan Allah itu, peringatan Rasul itu datang kepadaku, ternyata aku mengikuti mereka yang menyesatkanku. Lalu di ujung ayatnya hanya dikatakan, wa kana syaitanu lil insan khudula. Sungguh syaitan itu bagi manusia benar-benar pengkhianat yang nyata. Ayat ini Allah sampaikan peringatan kepada kita agar jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, jangan berpaling dari Al-Quran, berpaling dari As-Sunnah, karena Allah perintah jaga Allah, jaga Al-Quran dan apa yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW. Rasul pun pernah mengeluh kepada Allah, pernah curhat kepada Allah, pernah kecewa dengan umatnya yang ketika itu tidak menaikkan Al-Quran, tidak mau menjalankan Al-Quran. Di ayat ke-30 Allah berfirman, faqala Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rabbku, sesungguhnya kebanyakan kaumku tidak lagi menghiraukan Al-Quran, tidak lagi mau menghiraukan Al-Quran. Padahal ketika itu orang membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan umat zaman sekarang yang baca Quran saja tidak? Bagaimana akan mengerti isi Al-Quran? Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Tapi anehnya umat manusia yang mengaku dirinya muslim, tiap hari koran bisa khatam, Quran setahun saja nggak khatam. Lalu ingin masuk surga. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, afwan saya berkata demikian, mengingatkan kita semua. Mari jangan hanya kita berleha-leha di dunia. Demi Allah, Allah ciptakan kita di dunia, bukan kita diseru untuk mengeruk kekayaan, mencari kedudukan, membanggakan diri, mengumpul-ngumpulkan. Tidak. Itu hawa nafsu yang diperintah oleh Allah dan tunduk kepada Allah. Allah
Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat Al-Quran, surat 45, surat Al-Jaziyah ayat ke-23, mengajak kita berfikir. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi hishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam kehidupan dunia ini? Dia tidak ikut aturan Allah, tidak ikut aturan Rasul, lalu selalu mengikuti keinginannya, hawa nafsunya, seakan-akan inilah aku, inilah yang terbaik, inilah yang terhebat. Maka Allah akan sesatkan orang yang seperti itu. Fa'adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan biarkan orang itu sesat sepengetahuan Allah. Allah tahu dia sesat, atas ilmu Allah tahu dia sesat, tapi Allah biarkan karena orang ini memang memilih keluar dari aturan Allah. Wa khatama ala sam'i, Allah akan tutup pendengarannya. Wa qalbi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi hishawa, Allah akan jadikan tutupan atas penglihatannya. Maka kalau orang sudah ditutup pendengarannya, ditutup penglihatannya, ditutup hatinya, faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang mampu memberikan petunjuk kepada orang itu setelah Allah membiarkan dia sesat? Tentu tidak akan mampu. Maka ketika ada orang menginginkan kesesatan, Allah akan biarkan dia sesat. Tapi orang yang menginginkan petunjuk Allah, menginginkan pertolongan Allah, dia bersungguh-sungguh menjaga Allah, Allah akan kembali menjaganya, Allah akan melindunginya. Maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka di ujung ayatnya Allah hanya mengingatkan kita, afala tadzakkarun, tidakkah kamu mau ngambil pelajaran? Apakah kamu tidak berpikir? Allah tidak melarang kita meraih sukses di dunia. Allah tidak melarang kita kaya di dunia. Allah tidak melarang kita memiliki kedudukan di dunia. Sebab orang-orang yang kaya, orang-orang yang ghani, orang-orang yang punya ketakwaan, itu pun dipuji oleh Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbul 'abd." Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai seorang hamba. Hamba yang mana? At-taqi wal ghaniyul khafi. Seorang hamba yang bertakwa, yang memiliki kekayaan, yang tersembunyi dalam amalnya, tidak sombong dengan amalnya, tidak ria dengan amalnya. Seorang hamba punya kekayaan, ghani, Allah memujinya selama kekayaan itu dicari dengan cara yang halal. Kekayaan itu didapatkan dengan cara yang halal, digunakan untuk sesuatu yang halal, dan dicapai dengan cara yang halal, maka kekayaan itu akan menguatkan keimanan dan ketakwaan. Digunakan untuk di jalan Allah, maka Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang memiliki kekayaan, yang tersembunyi dalam amal ibadahnya, yang tidak ingin riya dipuji oleh manusia. Hanya satu yang diharapkan, ridha Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, beberapa rangkaian ayat Al-Quran. Siapa yang ingin selalu dilindungi Allah, dilindungi oleh malaikat, bahkan didoakan oleh para malaikat, marilah kita amalkan ayat ini. Salah satunya di surat 40, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu wa yu'minuna bih. Malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arsy-Nya Allah, yang senantiasa bertasbih, bertahmid, menyucikan, memuji nama Rabb-Nya, dan selalu beriman kepada Rabb-Nya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, senantiasa memohonkan ampun, mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, ya Rabb, ilmumu dan karuniamu meliputi segala sesuatu. Rahmatmu, karuniamu meliputi segala sesuatu.
faghfir, maka ya Allah ampunilah, lilladzina tabu wattaba'u sabila, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, yang senantiasa berada di jalan Allah, yang teguh dalam aturan Allah. Waqihim adzabal jahim, ya Allah peliharalah mereka dari azab neraka jahanam. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang tetap di jalan Allah, menjaga aturan Allah, memelihara ketetapan Allah, malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah langsung di hadapan Rabbnya memohonkan ampun untuk orang-orang tersebut yang mau kembali kepada Allah, yang mengikuti jalannya Allah, yang tegak di atas aturan Allah. Bahkan malaikat mendoakan lebih sempurna di ayat yang ke-8-nya. Rabbana wa'adkhilhum jannah allati wa'adan, Rabbana wa'adkhilhum jannati 'adn allati wa'adtahum. Ya Allah, ya Rabb, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, masukkan mereka dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, orang tua mereka. Wa azwajihim, masukkan dengan pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, masukkan pula dengan anak cucu mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at, ya Allah peliharalah mereka dari balasan-balasan keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimta, sungguh barang siapa yang pada hari itu dipelihara oleh-Mu ya Allah dari balasan keburukan, mereka itu adalah orang-orang yang Kau rahmati, mereka adalah orang-orang yang Kau cintai, mereka orang-orang yang Kau sayangi. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang disayang Allah, dirahmati Allah, dipelihara oleh Allah. Kuncinya ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajid tujahaka, jagalah Allah, Allah pasti akan berada di hadapanmu. Allah yang senantiasa menolong kita, melindungi kita, dan Allah lah yang akan senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang akan meraih hidayahnya, meraih rahmatnya, barokahnya. Semoga Allah melimpahkan ampunan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam billahi taufiq. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ada sisa waktu sampai jam 12. Afwan, sampai jam 1. Tidak ada Bapak Ibu? Baik, cukup demikian. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah tentu saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.